Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku MG Story. Nah, kali ini video yang saya buat agak sedikit berbeda daripada biasanya. Kali ini saya akan membagikan tips dan tutorial cara menangani saat terjadi kecelakaan. Dan bahan-bahan apa aja sih yang dipersiapkan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan, terutama luka-luka ya. Nah, ini pertama kali kita akan menyiapkan bahan-bahannya. Bahan pertama yaitu adalah air NaCl, kasa sama betadine Cina. Nah, kegunaan dari kasa steril. Kasa steril itu kegunaannya untuk membersihkan, menutup dan membalut luka. Kemudian ada air NaCl. Nah, air NaCl ini biasa digunakan untuk mencuci luka karena cairan ini fisiologisnya sama dengan cairan tubuh sehingga aman dan terjamin sterilisasinya. Kemudian setelah kita bersihkan, lalu kita beri betadine Cina. Ini namanya sih bukan betadine Cina sebenarnya. Mereknya itu adalah Tita Yaojin. Kerap disebut dengan nama betadine Cina di Indonesia. Obat ini terbuat dari bahan herbal yang berkualitas yang dikenal mampu mengatasi luka basah, kering, memar, dan berbagai macam infeksi lainnya. Nah, yuk langsung saja kita akan segera melakukan pembersihannya. Pertama, kita buka dulu kasanya, itu dibungkus ya. Dia kasa itu kayak kain kurang kurang lebih. Bukan bukan kapas ya. Nah, kalau kapas beda lagi dia. Malahan dia nanti akan nempel atau ikut pada lukanya kayak gitu. Kalau ini enggak dia. Ini pertama kan kita buka dulu cairan NaCl-nya, kemudian taruh pada kasa steril tadi, lalu tinggal kita lap-lap aja di semua bagian lukanya tersebut. Itu fungsinya untuk membersihkan kotoran dan debu-debu yang terdapat pada luka agar luka tersebut tidak terjadi infeksi. Nah, setelah itu sudah semuanya kita lap, kita bersihin semua lukanya, lalu tinggal kita kasih betadine Cina tersebut. Sama prosesnya kayak membersihin luka tadi, kita ambil kasa steril, kemudian kita taruh di kasa tersebut, betadine Cina tersebut, tinggal kita tempelin di lukanya itu agar lukanya itu cepat kering. Oh iya, tipsnya lagi ya, luka itu kalau bisa jangan diperban atau ditutup atau dibekal dengan kain, biarin aja luka-luka tersebut terbuka gitu atau angin-anginan gitu biar lukanya cepat mengering. Nah, kayak gini prosesnya. Kita bersihin di semua bagian luka-luka tersebut. Ini masih membersihkan lukanya dengan air NaCl tadi. Kebetulan guys, adik saya ini kecelakaan pada saat mau membeli makanan pada malam hari. Nah, kakinya juga apa ya? Sedikit parah karena di bagian betisnya itu patah dan nanti kita akan bawa ke tempat tukang urut ya. Nanti di video berikutnya akan saya kasih lihat proses kita bawa dia ke tukang urut dan ya kita lihatlah gimana caranya tukang urut itu membenarkan dan memperban kakinya yang patah ini. Nah, kayak gini kurang lebih ya caranya. Ini masih kita bersihin karena lukanya ini lumayan banyak. Dari kaki sebelah kanan itu habis semua. Di atas jari-jari kakinya itu juga terdapat luka-luka habis.
Kemudian di bagian kening sebelah kiri dekat mata juga habis, dan bengkak juga matanya. Tangannya terus sampai ke belakang-belakang badannya itu juga terdapat luka-luka, karena kayaknya dia itu pas terjadi kecelakaan itu terguling-guling kayak gitu bolak-balik. Jadi lumayan cukup parah, tapi mudah-mudahan buat adik kami ini semoga cepat sembuh, jadikan pelajaran, jadikan motivasi supaya berhati-hati lagi dan memperbaiki diri ya. Nah, ini saya menjadi asisten dadakan karena lukanya ini terus mengeluarkan cairan kayak gitu. Jadi lembab. Jadi kita bersihin lagi menggunakan kasa steril dan air NaCl sama betadine tadi. Betadine ini sangat recommended. Ini disarani sama ahlinya menggunakan betadine Cina ini. Ini apa ya, menggunakan bahan rempah-rempah alami jadinya, dan terbukti ampuh dan cepat mengering kalau membenerin luka kayak gini. Ini kita tutupin stiker ya, karena lukanya agak sedikit besar, mungkin dia nanti malu, jadi kita tutupin aja wajahnya. Nah, dia ini proses dikasih betadine ini dia terus apa ya, merasa kesakitan. Nah, ini sedikit tips juga ya guys, kalau lukanya itu terjadi di belakang badan, di punggung kayak gitu. Nah, ini tipsnya, kita ambil daun pisang, kemudian kita asap-asapin supaya daun pisangnya melunak atau lentur teksturnya. Nah, kemudian kita lapisi pakai daun pisang supaya badannya ini nggak lengket. Kalau nggak ditaruh daun pisang yang sudah diasapin ini, nanti lukanya itu akan lengket menyatu dengan kain atau kasur ini. Jadi harus dilapisi dengan daun pisang. Nah, ini kita mulai bersihin di belakangnya. Sedikit info aja guys, ini badannya, bukan badannya, tapi bajunya ini kayak karena habis dimakan aspal. Kenapa menggunakan air NaCl ini? Karena ini steril ya, bukan menggunakan air biasa. Terus kasanya ini kasa khusus, kasa steril, bukan menggunakan kapas. Nah, kalau kapas ini bakal lengket menyatu dengan lukanya. Jadi menggunakan kasa ini memang khusus untuk membersihkan luka, membalut atau memperban. Ini kegunaannya. Bagi teman-teman, jadi peringatan, pelajaran, hati-hati, jangan terlalu ngebut kalau menggunakan kendaraan bermotor. Ya, namanya balak memang nggak bisa dihindari, tetapi setidaknya kita sudah antisipasi dan berhati-hati supaya tidak terjadi hal seperti ini. Nah, ini kita mulai menggunakan betadine Cina. Ini warnanya merah pekat kayak gitu, merah ngarah ke hitaman. Jadi kira-kira kalau kasanya itu sudah basah, lembek, terlalu banyak menyerap cairan yang ada di tubuhnya, itu ganti menggunakan kasa baru. Terus ini kita
mulai menempelin betadinnya ke tubuhnya. Nah, katanya ini perih banget kata dia. Nggak kayak air NaCl itu, nggak terlalu perih standar. Nah, kalau ini katanya perih pedih. Itu dia merasa kesakitan, kasihan banget lihatnya. Tapi mudah-mudahan buat adik kami ini Gilang cepat pulih, cepat sembuh, lukanya cepat mengering dan kakinya juga membaik. Mudah-mudahan ya, kita doakan bersama-sama. Mohon doanya ya Mak, ya guys. Nah, ini baru proses di belakangnya. Lanjut kita bersihin lagi pakai betadin. Itu kesian banget, dia lagi teriak-teriak kayak gitu, kesakitan. Oh ya guys, sorry ya ada suara berisik sedikit karena saya edit video ini lagi di bandara. Kalau terdengar juga sih, mudah-mudahan sih enggak sih. Nah, nanti tonton ya video selanjutnya. Ini video mengenai proses dia dibawa ke tukang urut itu dan proses dia diurut. Itu kata dia sakit banget, dia teriak-teriak juga. Ini bukan video untuk apa-apa sih, sekedar apa ya, berbagi pengalaman, sharing aja biar kita lebih hati-hati dan tentunya untuk memori buat adik kami ini, kenangan buat dia supaya nggak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Dulu juga saya pernah mengalami kecelakaan mobil, tapi patah juga tulangnya, bahu selang apa ya, bahu yang timbul di sebelah kanan itu, bahu apa namanya, pokoknya tulang yang di dekat leher sebelah kanan yang jendul biasanya keluar itu. Nah, itu patah waktu saya masih SMP dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan baik-baik saja sampai sekarang. Oke guys, thank you udah nonton ya, jangan lupa subscribe. Thank you, bye bye. Baca.